bahwa yang kita butuhkan, Roh Kudus yang kita perlukan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu nanti Kak Mary yang akan pimpin sharing kita ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam Zoom ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Kau memberikan waktu, kesempatan untuk kami boleh sama-sama mendengarkan sharing yang akan dibagikan oleh Kak Mary Tuhan. Biarlah kiranya itu boleh merema dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami juga boleh semakin paham, semakin tahu. Untuk akhirnya kami boleh menghidupi Tuhan setiap firman yang disampaikan. Kami berdoa biarlah kiranya setiap kami boleh diberikan pengertian. Sehingga itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi boleh menjadi satu kehidupan yang baru dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya malam hari ini Engkau sendiri yang memberikan waktu ini sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala pada saat sinyal atau apapun juga Tuhan pada saat firman disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur senantiasa. Amin. Oke. Silakan ke Kak Mary langsung ya. Terima kasih, selamat malam ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Aduh, di spotlight kayaknya makin grogi. Oke, terima kasih banyak. Kenapa saya hari malam ini ngambil tema tentang Roh Kudus? Karena begitu saya kenal cara kerja Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu bekerja itu betul-betul mengubah kehidupan saya, betul-betul mempermudah kehidupan saya, dan betul-betul apa namanya membuat saya eh, apa namanya bisa mengerti cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita setiap manusia sebenarnya. Dan biarlah Tuhan yang mengambil alih ini dan biarlah Tuhan yang selalu menyembunyikan saya di belakang salibnya. Amin. Saya akan share screen. Saya akan kali ini bicara tentang Roh Kudus sebagai penolongku. Karena ini based on my true my, true story sebenarnya. um, betul-betul ini spiritual journey saya, pengalaman rohani saya yang saya alami bersama dengan Roh Kudus. Saya ingat banget ketika hmm, dulu mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu saya lupa bagaimana uh, Pak Prapto itu bicara tentang kenapa kita perlu Roh Kudus kayak gitu. Dan itu saya ingat sampai sekarang kayak gitu. Beliau itu bicara tentang awal kejatuhan manusia itu dulu yang saya pegang, awal kejatuhan manusia. Sampai akhirnya Roh Kudus itu yang menjadi penolong kita. Saya akan bicara mulai dari awal kejatuhan manusia. Awal kejatuhan manusia itu ternyata diawali karena hati nurani. Nah, ini yang saya waktu itu kaget. Hah, hati nurani bukannya kadang-kadang kita kalau misalnya melihat segala sesuatu yang jahat itu kita suka bilang, ih di mana sih hati nurani mereka kok mereka melakukan sesuatu yang jahat atau yang tidak baik kayak gitu. Tapi ternyata hati nurani manusia itu uh, malah menjadi awal kejatuhan manusia. Kemarin saya tuh baca-baca artikel kayak gitu kan. Nah, di artikel itu juga bicara tentang hati hati nurani manusia itu juga ternyata membawa kejatuhan awal. Bagaimana kalau kita lihat di Alkitab itu ada di Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu Hawa maksudnya melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya, lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi dia ini bicara tentang hati kayak gitu kan. Jadi mulai dari hati dia tergoda ditambah dengan mulai dari hatinya tergoda akan sesuatu yaitu pohon pengetahuan, kemudian ditambah dengan bisikan-bisikan setan kayak gitu kan. Nah, ternyata di situ dia bimbang, makan nggak? Tapi Tuhan bilang jangan kau makan buah itu, kayak gitu kan. Eh, di Kejadian 2 ayat 16, jangan kau makan buah itu, kata Tuhan Allah pada dia, langsung. Tapi setan bilang, udah makan aja. Terus itu menggodai hatinya, kayak gitu. Ternyata yang pilihan yang Hawa ambil ialah memakan buah itu. Jadi ternyata di situ hati nurani tidak cukup membawa kita kepada kehendak Tuhan atau tidak cukup membawa kita untuk mentaati semua peraturan Tuhan dan bahkan membawa kejatuhan pada manusia kayak gitu. Dan hukum
Aku mau ke kebab. Ya, ya, sorry, sorry. Nah, itu awal kejatuhan manusia. Nah, semakin kesininya itu semakin manusia berdosa. Karena tidak ada ketetapan hukum yang berlaku. Jadi manusia itu banyak di sini dibilang hukum alamiah yang berlaku, yang hukum alamiah di dalam diri manusia. Itu kan bentuknya abstrak kayak gitu kan. Makanya karena sudah terlalu chaos dunia ini dengan segala perbuatan manusia penuh dengan pelanggaran dan juga udah ada dosa awal yang dilakukan oleh Hawa ini, maka maka dibuatlah hukum Taurat kayak gitu kan. Masuklah ke dalam fase hukum Taurat. Hukum Taurat ini Tuhan maksudkan untuk membuat manusia ini tertib kayak gitu. Awalnya membuat manusia tertib. Ini bisa dilihat bahwa untuk menertibkan manusia dengan hukum Taurat. Jadi kayak ada dua pandangan di sini saya berdasarkan ini ya, berdasarkan artikel-artikel yang saya baca. Hukum Taurat itu memiliki dua fungsi, sosial politis dan fungsi rohani. Kalau sosial politis itu mengatur manusia, kehidupan bermasyarakat, damai, mencegah perbuatan jahat dan yang lain-lainnya. Di mana ketika sebelumnya itu banyak terjadi pelanggaran, terus manusia tidak ada ketetapan hukum, makanya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, dan itu fungsinya untuk membuat agar manusia ini nggak jahat lah apa bahasa gampangnya satu dengan yang lain, tidak berbuat jahat kepada yang lain sehingga terjadi ketertiban kayak gitu kan. Dan satu lagi hukum Taurat itu berfungsi rohani, yaitu untuk membuat kita semakin kudus di hadapan Allah. Nah, kalau misalnya kita lihat di Ulangan 31 ayat 12, coba sebentar saya buka dulu ya. Itu bagaimana eh, atau ada yang mau bacain silahkan. Jadi bagaimana hukum Taurat itu sebenarnya di apa Tuhan berikan agar kita juga mampu bisa semakin eh, semakin murni, semakin taat, semakin suci di hadapan Tuhan kayak gitu kan. Ini tentang bangsa Israel berkumpul untuk belajar takut akan Tuhan dan mentaati hukum Taurat. Nah, ternyata pada kenyataannya hukum Taurat malah menjadi refleksi kalau manusia itu tidak benar dan semakin banyak pelanggaran yang dia lakukan. Jadi semakin banyaknya hukum-hukum di hukum Taurat itu membuat manusia itu semakin sadar, loh kok ini ya ternyata itu menjadi refleksi kok manusia itu semakin nggak bisa untuk mentaati semua hukum Taurat itu kayak gitu. Makanya Yakobus di Yakobus 2 ayat 10 dibilang barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu tetapi mengabaikan yang satu dengan yang lain daripadanya, ia bersalah terhadapnya. Jadi makanya kenapa di Perjanjian Baru dibilang ketika kita hidup di dalam hukum Taurat, itu kalau nggak salah di Galatia, eh, ketika kita hidup di hukum Taurat, itu sebenarnya kita hidup di bawah kutuk. Karena apa? Karena kita itu memang eh, dibilang kayak gini, kalau kita mentaati satu hukum Taurat tapi kita mengabaikan yang lain, itu kita bersalah terhadap keseluruhannya. Sedangkan kita bangsa Israel saat itu tidak bisa mentaati seluruhnya. Makanya mereka merasa setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah dibilang kutuk. Nah, ini memberi pemahaman. Jadi dengan adanya hukum Taurat ini bukan membuat mm, manusia ini semakin murni di hadapan Allah, tetapi memberi pemahaman bahwa manusia penuh dengan dosa dan pelanggaran. Manusia tidak mampu menjalankan semua yang tertulis di hukum Taurat. Jadi saat itu manusia itu hidup dengan ketakutan, kayak gitu kan? Nah, karena kita manusia yang sudah berdosa dari awal itu karena Hawa itu makan buah dan terjadi kekeosan itu, makanya Allah mendelegasikan Yesus datang ke Indonesia, sorry, ke dunia. Untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat itu. Oh ya, ini tadi ya, ini flashback lagi Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk karena kita itu tidak bisa ternyata itu tidak mudah, maksudnya tidak mudah untuk mentaati semua yang ada di hukum Taurat. Nah, makanya Yesus itu datang dan menggenapi hukum Taurat, kemudian menggantikan dengan hukum kasih. Nah,
ini kalau saya kecepatan kasih tahu ya, karena emang saya kalau ngomong cepet di kepala saya kayak pengen cepet langsung dikeluarin gitu. Oke, kemudian masuklah setelah Yesus melakukan 3,5 tahun mengajar, melakukan mukjizat, masuklah pada fase Yesus pergi, naik ke surga, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ke berapa? Hari ke berapa, Kak? 50. Oh, ini pada kemana ini orangnya? Kemudian eh, Yesus naik ke surga. Nah, kalau misalnya Yesus naik ke surga, terus kita sama siapa gitu kan? Sedangkan dia tidak membiarkan kita yatim piatu gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu bisa bacain di Yesus naik ke surga, diberinyalah kita, boleh ada yang bacain Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, mungkin teman-teman. Siapa yang bisa bantu Yohanes bacain? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Jadi di situ ditulis bahwa, bentar, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, dunia, bla 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 bla. Jadi di situ ketika Yesus pergi, kita tahu Yesus memberikan roh penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus gitu kan. Tapi itu pertanyaannya, menuruti, kalau misalnya kita masih menggunakan hukum Taurat, menuruti segala perintah Tuhan, emangnya kita bisa? Sekarang aja, nggak usah waktu hukum Taurat, sekarang aja. Kita menuruti segala perintah Tuhan, emang kita bisa? Mengenal dia, itu caranya gimana? Menyertai kita dan diam di dalam kita. Kita tahu dari mana kalau Roh Kudus itu diam dan uh, menyertai kita kayak gitu. Nah, ini ada 3 poin yang saya highlight. Satu, cara mengenal Roh Kudus. Bagaimana sih kita mengenal Roh Kudus gitu kan? Ini kalau nanti ada yang mau nanya langsung silahkan ya, nggak apa-apa. Kita ini aja, apa namanya, saya di itu aja di apa namanya di selang nggak apa-apa. Nah, cara mengenal Roh Kudus ini, bagaimana cara mengenal Roh Kudus? Ini hal yang paling simple yang dulu saya lakukan untuk mengenal Roh Kudus. Jadi sebelum kita mengenal, yang pasti ya ialah kita harus sudah lahir baru kayak gitu. Nah, ketika pertama kali saya mengenal Roh Kudus atau kenalan dengan Roh Kudus, itu saya itu konsisten melakukan hal kayak gini. Jadi dulu eh, caranya untuk mengenal suara Roh Kudus atau suara hati atau suara pikiran atau suara daging. Bagaimana sih kita biasanya kan pertanyaan, bagaimana kita membedakan antara suara Roh Kudus dan bukan suara Roh Kudus, atau itu adalah suara hati nurani kita atau suara pikiran kita atau suara hati kita. Itu gimana, atau suara setan bahkan. Itu gimana sih cara kita membedakannya? Ini mungkin bisa dicoba. Waktu itu yang sering dilakukan oleh kami yang suka ikut doa fajar itu, termasuk saya, ialah melakukan 3 minute pause. 3 minute pause itu kenapa? 3 minute pause itu apa gitu kan? Kita memberikan waktu kita kosong, benar-benar kosong. Istilahnya 3 minute pause, tapi bisa lebih ataupun kurang. Itu kita membiarkan diri kita kosong tanpa berpikir apapun. Kita hanya berdoa, Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, singkapkan kepada kami atau saya waktu itu, bagaimana, siapa yang harus saya doakan hari ini kayak gitu. Itu yang saya lakukan setiap hari, dan itu saya uh, uh, ya lamalah melakukan itu kayak gitu.
Pertama apa ada suara? Enggak. Ya sudah, biarin aja. Besoknya coba lagi, Roh Kudus, siapa yang harus saya doakan hari ini? Saya bilang kayak gitu. Terus saya ingat banget, saya muncul di pikiran saya itu namanya Theo. Selain nama Theo, saya tanya, hah, Theo, gue gituin kan. Theo itu adalah temen SD lah, SD SMP saya di Palembang, itu teman gereja dulu. Saya di Palembang pun saya jarang komunikasi dengan beliau kayak gitu kan. Berpuluh-puluh tahun udah 20 tahun mungkin ya saya nggak pernah komunikasi sama sekali. Tapi saya temenan di Facebook. Saya nggak pernah eh, maksudnya saya nggak pernah ngelihat apa fitnya apa segala macam, nggak pernah pokoknya nggak pernah keep in touch itu nggak pernah. Terus setelah itu saya kaget, ah Theo. Terus em, apa namanya, saya tanya lagi, kenapa Theo, apa yang harus saya doakan gitu kan. Terus muncul anak kayak gitu, oh anak, ah kali ini saya scroll nih ininya apa sosial medianya saya buka karena saya temenan kan, saya buka sosial media. Ada tuh, ada dia bersama anak-anak kecil segala macem. Oh happy family kok kayak gitu kan mikirnya. Kayaknya berita terbarunya nggak ada tuh tentang anaknya yang sakit atau apa kayak gitu. Oh udah punya anak dan anaknya nggak ada yang sakit. Udahlah aku skip kayak gitu kan. Aku biarin kayak gitu aja. Terus udah kayak gitu eh nggak berapa lama, berapa hari kemudian lah kayak gitu. Saya ngobrol sama teman kecil saya juga yang kenal Theo juga gitu. Saya iseng nanya sama dia, ih Theo apa kabar ya? Saya tanya kayak gitu kan. Terus dia cerita, ih kasihan ya, bukan kasihan ya maksudnya, eh Mer, itu pergumulan Theo tuh udah nikah lama banget katanya. Dia belum punya anak. Dari situ saya nggak berani nolak apapun yang ada di pikiran saya. Dari situ saya nggak berani. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Pikiran saya, logika saya, hati saya menolak lebih besar daripada suara Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi sejak saat itu, apapun yang muncul di pikiran saya, di hati saya, di telinga saya langsung lakukan. Bagaimana taunya? Satu, ada dorongan kuat. Yang kedua, damai sejahtera. Itu yang saya lakukan. Sejak saat itu saya nggak berani apa namanya, nggak berani nggak deh kayak itu nggak berani karena eh, sejak kasus Theo itu saya merasa bersalah banget sama Tuhan dan saya komitmen untuk eh, dapat apa langsung lakuin, dapat apa langsung lakuin kayak gitu. Itu salah satu cara kita salah satu cara kita mengenal suara Tuhan. Ada perumpamaan kayak gini kan, bukan perumpamaan tapi ini menurut aku relate banget. Ketika kita hidup dengan seseorang atau kenal orang lama dan kita sering ngobrol sama orang itu ngomong dari kejauhan, kita pun akan mengenal suaranya dia kayak gitu. Dan ini mungkin nggak, maksudnya udah sering lah didengar, kita sesama di sini mendengar istilah ini. Itu juga tentang Roh Kudus. Setiap hari kita ajak ngobrol, setiap hari kita tanya, itu kita semakin peka dan kita semakin mengerti, kenal. Oh ini suara Roh Kudus, oh ini bukan, ini suara Roh Kudus, oh ini bukan kayak gitu. Jadi hal kecil pun itu saya suka tanya sama Roh Kudus. Terlebih untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu never fail kayak gitu kan. Nggak pernah salah. Ada ya kayak gitu. Itu salah satu caranya. Nanti ini yang mau saya ceritain mungkin saya ceritain ke belakang lagi. Yang kedua, cara cara mengenal Roh Kudus yang kedua, bagaimana kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam kita? Kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam kita ketika dia itu selalu ngasih rambu-rambu kepada kita kayak gitu. Jadi kalau kita memang sudah lahir baru, kita menerima Roh Kudus, kita mendengarkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, maksudnya lebih dominan Roh Kudus daripada kita kayak gitu kan? Dia tuh selalu ngasih rambu-rambu kepada kita. Saya pernah, ini belum lama gitu kan. Saya pernah dalam masa kejatuhan lah istilahnya kayak gitu kan, terikat
terikat dalam sesuatu kayak gitu. Dan saya nggak bisa lepas. Saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya kayak gitu. Tuhan tolong saya harus minta doa sama siapa kayak gitu kan. Saya bingung mau minta doain sama siapa, minta kekuatan kayak gitu saat itu. Dan saat itu Roh Kudus tuh random banget kayak gitu. Dia menunjukkan satu nama kayak itu. Sekarang hubungi, waktu itu kakak saya. Sekarang hubungi Kak Mbot, katanya, kakak saya lah kayak gitu, Kak Mbot gitu. Kaget kan, oh yang bener ini saya. Tapi saya cuman taat waktu itu. Ketika saya hubungin, ternyata Tuhan sudah memberikan rema kepada hatinya kayak gitu. Ketika saya cerita, Kak tolong doain, dia juga kaget, ah doain apa katanya gitu, begini begitu begini begitu. Terus dia bilang, saya udah doa, saya udah doain kamu katanya, karena saya juga diletakkan di dalam hatinya itu oleh Tuhan kayak gitu. Di situ saya melihat cara kerja Tuhan tuh luar biasa. Bagaimana itu Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus yang ada, Roh Kudus di dalam hati kita tuh sebenarnya dia tuh selalu menolong kita gitu. Itu yang jadi rambu-rambu kita kayak gitu. Yang penting kita taat, karena ketika kita taat dengan suaranya, itu tuh kayak ada sesuatu bom yang besar yang akan terjadi gitu. Baik kita untuk melayani orang, bahkan untuk kita sendiri gitu, ketika kita dilayani atau ditolong. Dan kalau bisa, ini kalau bisa banget, mungkin aku agak mudah karena aku memang nggak ada bukan nggak ada otak ya, maksudnya jarang pakai pikiran gitu. Jadi eh, logika itu betul-betul harus logika kita manusia ini harus benar-benar harus dihancurkan, harus diletakkan seletak-letaknya, serendah-rendahnya, dalam arti kayak gini, Tuhan ambil alih logikaku, karena kita tahu pikiran dan logika kita ini memang dari Tuhan kayak gitu. Tetapi em, apa minta Tuhan ambil alih itu kayak gitu. Dan itu akan membuat kita kalau jatuhnya taat. Kalau misalnya Tuhan suruh ini, ya udah lakukan aja gitu. Kalau misalnya saya tidak taat, saya mikir, Mary, kamu hubungin ini kayak gitu misalnya untuk minta didoain kayak gitu. Kalau saya nggak taat, ah nggak jauh banget atau apa kayak gitu atau gimana kayak gitu. Itu mungkin saya nggak akan mengalami kelepasan, karena setelah didoain itu saya betul-betul mengalami kelepasan kayak gitu. Terus yang kedua, gimana kita tahu Roh Kudus itu ada diam di dalam kita? Kita menjunjung tinggi firman Tuhan. Karena kita tahu firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita pasti kayak haus sama firman Tuhan. Kita terus pengen menghidupi diri kita dengan firman Tuhan. Kita pengen terus menghidupi roh kita itu dengan firman Tuhan, kayak gitu. Makanya sebenarnya dengan banyak kegiatan kayak gitu, makanya kegiatan perempuan membaca Alkitab ini betul-betul menjadi penyegaran roh kita, untuk siraman roh kita. Karena apa? Karena pembacaan firman itu betul-betul membuat roh kita tuh kayak membara terus kayak gitu. Walaupun aku sering bolong-bolong karena banyak kegiatan, tapi ketika eh, nggak bisa ikut perempuan baca Alkitab itu tuh memang kayak ada sesuatu yang bikin kita lesu kayak gitu. Jadi kayak kurang minum kayak gitu. Itulah pentingnya firman sebenarnya, karena setiap mau ngapain pun, bahkan ketika eh, siapa yang sini sering banget, ketika kita habis baca satu rema, membaca firman, malamnya nih kita baca bareng-bareng baca firman, besoknya ternyata ada orang yang konseling sama kita tentang yang kita baca itu. Kadang-kadang saya tuh juga kaget, loh pas banget ini dengan yang kemarin baru kita baca, tema yang baru saya dapat kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, sering kali memang Tuhan itu eh, berbicara kepada kita tuh lewat firman-Nya. Makanya em, membaca firman, menghidupi roh kita dengan firman itu penting banget untuk menyiraminya dia. Teologi itu memang bisa diperdebatkan, tapi kalau rema itu kan berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pewahyuan Tuhan kepada kita masing-masing kan. Nah, biasanya ketika kita dapat rema, itu tuh kayak kuat banget hidup di dalam diri kita, dan kita akan ingat terus kayak gitu. Terus yang ketiga, gimana kita tahu Roh Kudus itu
ada diam di dalam kita, kita pasti ada dorongan kuat untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena ketika kita sudah merasakan kesatuan tubuh dengan Kristus, kita sudah tahu apa namanya Roh Kudus, kita sudah mengetahui, merasakan cara kerja Roh Kudus itu, dan api kita berkobar-kobar, itu pasti kita bawaannya tuh ngomongin tentang Roh Kudus atau Tuhan. Itu sama kayak kita kalau lagi jatuh cinta, ya kan? Kalau lagi jatuh cinta, hati kita berbunga-bunga, berapi-api gitu kan? Itu pasti kita bawaannya ngomongin cowok itu tuh kayak gitu. Itu juga berlaku untuk Tuhan. Tuhan itu berlaku banget karena beberapa orang yang hmm, lahir baru, terus hidup baru, dia merasakan Tuhan, merasakan Roh Kudus, itu tuh bahkan ketika dulu dia memang orang berdosa banget, ketika dia udah merasakan Roh Kudus, dia tuh bawaannya kayaknya pengen ngomongin Tuhan terus kayak gitu. Entah kenapa, kayak ada dorongan yang kuat untuk memberitakan Injil, berbicara tentang cara kerja Roh Kudus, bicara tentang cara kerja Tuhan, bicara tentang apalah banyak tentang kebaikan Tuhan, itu kayak ada dorongan kuat dari dalam diri kita kayak gitu. Dan yang keempat, berani menjalankan kehendak Allah karena tahu Roh Kudus itu ada di dalam kita. Itu cara kita tahu benar nggak sih Roh Kudus itu ada di dalam kita kayak gitu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga ini diambil dari ayat yang ke berapa tadi? Ke 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Ini aku udah sharing ini tema yang satu ini luar biasa sih menurut aku. Ini aku pernah sharingin sama Kak Dona ketika kami ketemu. Ketika Kak Joli eh ketika Kak Joli, ketika saya diminta Mer isi ya untuk kan kita udah selesai keluaran nih, ada cemilan rohani kayak gitu kan, Mer isi ya kayak gitu. Kalau pekerjaan Tuhan saya bukan nggak pernah, saya sebisa mungkin bilang tidak. Saya pasti iya dulu kayak gitu. Isinya apa saya nggak tahu, boh saya gitu. Nanti yang penting iya dulu deh. Selebihnya saya doa Tuhan, saya ngomong apa nih, Tuhan saya ngomong apa nih, sedangkan saya nggak ngerti firman-Mu, nggak ngerti penuh firman-Mu, eh, belajar teologi juga seperti itu aja, memahami dalam juga enggak kayak gitu. Jadi saya Tuhan terserah deh, aku nggak tahu mau ngomong apa kayak gitu kan. Terus di hari Minggu di gereja saya yang sebenarnya tadinya udahlah nggak usah gereja situ gitu kan, tapi Tuhan menuntun langkah saya di gereja itu, di gereja saya. Di gereja saya itu ternyata khotbahnya tentang Roh Kudus juga kayak gitu kan. Saya nggak terlalu mendengarkan detail isi khotbahnya, tapi ada ucapan yang dia bilang tentang ini, tentang apa tadi? Sorry, tentang Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kebetulan handphone saya, dan ini kebetulan saya disuruh Tuhan duduk paling depan, bener-bener paling depan, sampai orang itu ketawa, wah itu penatua tuh katanya gitu, karena biasanya nggak pernah paling depan. Entah kenapa waktu itu penuh banget, terus dituntun aja, ini bener-bener di depan tempat penatua kayak gitu. Mungkin saya disuruh dengerin kali ya khotbahnya, tapi tetap aja saya nggak bisa mendengarkan full. Terus tapi ada satu rema yang luar biasa yang saya dapatkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dia bicara tentang mengasihi. Jika kamu mengasihi aku, dia bicara tentang mengasihi, bagaimana kita mengasihi Tuhan kayak gitu kan. Dia bicara akar katanya adalah agape, dia bilang kayak gitu. Kebetulan handphone saya saat itu ada BLB-nya. Jadi saya buka tuh BLB-nya. Dan saya menemukan kenyataan seperti ini. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Nih, di sini saya buka ya. Ini waktu dia khotbah saya buka kayak gitu. Di Yohanes 14 ayat 15, Tuhan itu menggunakan kata-kata agapao. Agapao itu ialah ya agape itu, cinta tanpa syarat. Dia bertanya, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu
kata yang dipakai oleh Tuhan kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku dalam pengertian di sini ialah akar katanya adalah agapao, atau agape, mengasihi tanpa syarat. Ini terkoneksi dan dia juga mengkoneksi dengan ini yang ada di Yohanes 21 ayat 15. Saya buka dulu ya. Yohanes 21 ayat 15. Nih, pernyataan ini juga dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus saat itu. Tuhan Yesus itu bicara seperti ini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, di Yohanes 21 ayat 15 ini, Yesus itu masih menggunakan kata agapao. Kayak gitu kan? Tapi yang dijawab oleh Petrus ialah, iya Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang dijawab oleh Petrus, dia menggunakan bahasa phileo. I love you, tapi phileo, kayak gitu kan. Ketika saya cari apa namanya pengertian dari phileo itu adalah mengasihi, tapi seperti keluarga sendiri. Tapi mengasihi tetap mengasihi antar sesama, kayak gitu. Seperti kita tahu mengasihi antar sesama itu ya kadang ya bete juga sama keluarga sendiri gitu kan kalau dia nggak sesuai dengan pikiran kita. Kalau mengasihi sahabat, kalau sahabatnya juga nyebelin, kadang-kadang kita juga jaga jarak juga gitu. Masih ada term and condition-nya juga gitu. Sedangkan kalau misalnya agape itu nggak ada term and condition kayak gitu. Nah, berikutnya pernyataan yang kedua, Tuhan juga berikan kepada Petrus untuk pertanyaan yang kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu Yesus masih menggunakan agape, agapao itu. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu untuk kedua kalinya dia masih menggunakan phileo. Tapi ini yang ketiga nih. Yang ketiga itu ialah di Yohanes, sorry. Oke. Yohanes 21 ayat 17. Yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu Yesus udah menggunakan phileo. Dia menurunkan standarnya karena dia tahu kita nggak akan mampu mencintai Yesus agape seperti Yesus mencintai kita gitu. Yesus udah menurunkan standarnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Petrus masih tetap menggunakan kata phileo ini kayak gitu. Itu yang menjadi rema luar biasa buat saya. Tuhan itu mau menurunkan standarnya agar kita juga mengasihi dia kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya terkagum-kagum waktu waktu ibadah itu. Terus saya dapat rema, saya harus bicara ini tentang Roh Kudus kayak gitu. Bagaimana Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat dan ketentuan, bahkan sampai menurunkan standarnya agar kita mencintai dia gitu. Tapi pertanyaannya, ini bisa dikecilin nggak nih? Tapi pertanyaannya, bisa dikecilin nggak ini? Oh, bisa. Nah, tapi pertanyaannya mampu nggak kita? Ternyata kita tidak mampu mencintai secara agape kayak gitu. Sampai Tuhan itu menurunkan standarnya buat kita manusia. Karena kita apa? Karena kita masih terlalu banyak hitung-hitungan tadi kayak gitu. Ya karena kita memang hidup dalam dosa. Tidak ada satupun orang yang memang mampu kayak gitu. Tidak ada satupun orang yang memang tidak bisa berbuat dosa kayak gitu. Kalau ada yang mampu ya Yesus gak mungkin datang ke dunia kan, karena cuma Yesus yang mampu untuk tidak berdosa. Sedangkan manusia lain itu tidak bisa. Makanya Yesus datang ke dunia karena Tuhan tahu kita nggak mampu.
Nah, kenapa Roh Kudus itu penolong kita? Makanya karena kita tidak mampu itu, Tuhan memberikan Roh itu kepada kita. Kenapa Roh Kudus menjadi penolong kita? Yaitu tadi, dia pengawas hati kita. Dia yang selalu memberikan rambu-rambu buat kita kayak gitu kan? Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Dia tuh selalu memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu itu yang membuat kita itu semakin eh, sempurna, bukan semakin sempurna, ya semakin mendekati sempurna di hadapan Tuhan kayak gitu. Karena apa? Karena kayak gini, ketika kita ada Roh Kudus di dalam kita, kita menghidupi Roh Kudus itu, ketika kita berbuat salah kayak gitu kan, itu tuh udah kayak langsung ada, Mer, kamu salah. Langsung kayak gitu. Bahkan Roh Kudus itu paling tahu sikap hati kita gitu kan. Bahkan ketika walaupun mulut kita manis, tapi sebenarnya hati kita itu nggak manis, dia tuh langsung negor kok, Mer, kamu salah. Puasa, misalnya kayak gitu kan. Itu jadi rambu-rambu kita kayak gitu. Itu jadi rambu-rambu kehidupan kita. Dia selalu ngomong, selalu ngomong, selalu ngomong kayak gitu. Kalau memang itu kita berbuat suatu pelanggaran atau dosa yang memang itu adalah dosa mematikan atau dosa ya dosa lah yang membawa dampak tidak baik dan buruk pada sikap hati kita dan membuat kita bercela kayak gitu kan. Dia tuh langsung ngomong, Mer, kamu salah. Atau siapa? Hei manusia, kamu salah. Dia langsung ngomong kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan itu kita sudah tahu dia sebenarnya ngasih warning dan rambu-rambu pada hati kita gitu. Tapi kadang-kadang, udahlah nggak apa-apa lah dikit kayak gitu kan. Daging kita kadang-kadang itu masih kuat kayak gitu. Udahlah nggak apa-apa lah dikit kayak gitu kan. Nah kalau kita udah bilang dikit itu ternyata itu menjadi jerat. Itu yang namanya celah. Itu yang menjadi jerat kita dan susah untuk keluar kayak gitu. Makanya kenapa kita selalu bilang jangan buka celah, jangan buka celah, jangan buka celah. Nggak gampang memang, makanya minta Tuhan yang kuatkan. Kayak gitu. Terus ya dia teman diskusi sebelum ambil keputusan seperti yang tadi saya sebelumnya sampaikan. Eh, kita ngambil keputusannya apa nih? Saya ambil kanan atau kiri? Saya ambil ini atau itu? Bahkan sampai ke hal-hal detail pun dia akan kasih masukan kayak gitu. Nah, berikutnya, kenapa Roh Kudus penolong kita? Dia penghibur kita ketika terintimidasi. Dia penghibur kita banget ketika terintimidasi. Ini saya mau cerita ya. Ini 2 menit sebelum saya buka Zoom. Ini 2 menit sebelum saya buka Zoom. Jadi kan saya itu admin. Saya ngurusin hal-hal kayak gitulah. Entah kenapa, momennya itu tepat banget. 2 menit saya sebelum saya open Zoom ini kayak gitu. Kan saya orangnya juga emosional ya, dalam arti gampang gampang terpancing kayak gitu kan. Ada yang WA, intinya dia protes kayak gitu, protes dengan sikap sikap saya atau sikap ya ya kayak gitulah tentang saya lah kayak gitu kan. Sofi kenapa senyum-senyum? Sikap pokoknya kayak gitulah. eh Singkat cerita, jadi saya ngasih ngasih ketentuan kepada teman-teman fasilitator begini 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 gitu. Mungkin saya keseleo ngomong lah pakai kalimat salah lah kayak gitu. Saya akui salah. Nah, fasilitator ini memforward kepada orang yang mau mendaftar tapi dengan cara yang eh, bukan ketentuannya kayak gitu dan dia protes kayak gitu. Bukan protes sih, ngasih masukan ke saya kayak gitu. Kalau misalnya nggak tahu kenapa saya tahu itu adalah serangan, bukan serangan ya maksudnya, itu adalah salah satu tindakan yang memang berusaha membuat saya untuk galau, galau, marah, hati saya nggak keruan, pikiran saya pasti nggak keruan. Saya ngasih ini pasti nggak keruan kayak gitu. Saya ngomongin ini pasti nggak keruan kayak gitu. Itu udah pasti banget. Karena saya tahu diri saya kayak gimana gitu kan. Kalau udah moodnya rusak dikit, udah 1 hari bisa rusak ya. Satu dunia bisa kacau lah kayak gitu. Itu saya. Jadi nggak tahu kenapa saya baca itu saya cuma bilang, iya Ibu terima kasih banyak masukannya.
Terus saya juga bilang ke teman-teman fasilitator, teman-teman kalau misalnya saya ada salah ngomong, jangan di forward ini percakapan yang ada di internal kita ini. Karena apa? Karena saya cuma berpikir ketika ini terjadi, satu, nama Tuhan yang nggak dipermuliakan kayak gitu. Yang kedua, kalau saya sih mungkin karena sudah biasa direndahkan, saya nggak masalah sebenarnya direndahkan di kayak gitu, saya nggak masalah. Jadi pada bilang semangat Mer, apa no worry, saya nggak masalah sama sekali karena eh, maksudnya ya itu ya bisa berlalu cepat lah kayak gitu kan kalau misalnya ngomong tentang saya. Tapi saya cuma mikir di situ kayak nama Tuhan yang tercoreng akhirnya kayak gitu. Dan nama ini nama nama tempat yang saya jadi admin ini kayak gitu karena memiliki orang seperti saya ngomongnya sembrono kayak gitu. Saya saya waktu kalau saya ini kalau saya tahu ini bukan kerjaan setan, saya tuh udah mikir, aduh, gara-gara gue lagi nih kayak gitu kan, gara-gara gue lagi nih, gara-gara gue lagi nih kayak itu bisa bisa kepikiran gitu, langsung suasana hati rusak, pikiran rusak, mood rusak, semuanya rusak kayak gitu kan. Tapi eh, tadi itu kayak Roh Kudus bilang kayak gini, Mer, jangan ke distract, Mer, kamu cuma diganggu katanya gitu. Jangan ke distract, hancurkan semua pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha untuk mendistract kamu, yang berusaha untuk mengacau balaukan, hancurkan dan usir. Jadi sebelum open Zoom ini, saya penyembahan, saya saya bilang kayak gini, saya deklarasikan, saya tahu ini pekerjaanmu dan saya hancurkan semua pekerjaanmu dan saya perintahkan engkau pergi dari eh, lingkup tempat saya ini. Aku bilang gitu. Saya tahu Tuhan mau eh, punya kerjaan sendiri, punya acara sendiri, dan kau berusaha untuk mengganggu saya dan berusaha untuk membuka celah saya. Jadi saya tutup rapat-rapat celah saya agar tidak terbuka sedikit pun. Karena begitu ada celah sedikit pun saya tahu itu akan merusak dan mengacaukan semuanya. Jadi saya tutup semuanya, saya deklarasikan dan saya perkatakan dan saya hancurkan dan ditambah lagi satu lagi buku catatan saya, catatan-catatan kecil saya itu ketinggalan di kantor saya. Itu udah double combo banget. Apa yang mau aku omongin gitu kan? Contekannya nggak ada gituin. Tapi di situ saya percaya, oke Tuhan, saya nggak ngandalin pikiran saya. Terserah deh Tuhan mau ngomong apa. Saya serahkan seluruhnya ke dalam tanganmu, ku gituin kan. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Roh Kudus betul-betul di sini saya melihat bagaimana Roh Kudus itu menghibur saya. Ini ini PowerPoint ini saya bikin itu kemarin malam, kemarin kemarin sebenarnya kemarin malam selesainya. Roh Kudus penghibur. Ternyata Tuhan itu ngasih pengalaman real dulu nih biar bisa ngasih tahu ini loh Roh Kudus sebagai penghibur ya gitu. Jadi saya disuruh rasain dulu nih beberapa menit sebelumnya buku saya baru loh kok nggak ada ketinggalan di kantor. Yang kedua kok saya digituin kayak gitu kan. Wah, di kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata kayak gitu rencana Tuhan. Biar saya ngalamin dulu dan saya bisa berkaca-kaca nih ngasih tahu kalau memang Roh Kudus itu penghibur. Jadi dia benar-benar menghibur saya. Tenang aja, Mer. Kamu nggak akan apa-apa. Yang penting kamu penyembahan, hancurkan pekerjaannya, usir dia. Kamu nggak akan apa-apa. Kamu nggak akan buka celah kayak gitu kan. Oh ternyata kayak gini tuh eh rasanya gitu. Apa digodai sesaat sebelum kayak gitu. Lah itu tentang Roh Kudus penghibur. Saya tadi ada mau ngomong tapi tiba-tiba ngeblank lupa apa ya. Ya itu. Pokoknya Roh Kudus penghibur lah. Terus yang berikutnya ialah ya ketika kita terintimasi sehingga pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Ya, ya itu. Dia Roh Kudus itu eh, selalu berusaha membuat pikiran kita itu adalah pikiran Kristus. Sehingga kita memahami cara kerja kita adalah cara cara kerja Kristus itu seperti apa kayak gitu. Saya tuh kemarin ikut ikut apa namanya Zoom-nya Pak Sam ya, Pak Samuel Ang. Ini bagus juga nih menurut saya nih. Tadi saya doanya kayak gini, saya nggak doa lagi, Tuhan perlebar kapasitas saya nggak doa kayak gitu lagi. Saya doanya kayak gini tadi juga sebelum ini juga kan.
sebelum Zoom ini. Tuhan, hancurkan kapasitas saya, begitu ya. Karena kalau perlebar kapasitas saya, itu masih ada batasan untuk Roh Kudus bekerja pada diri kita. Tetapi ketika kita bilang, Tuhan hancurkan kapasitas saya, itu sudah sepenuhnya Roh Kudus yang mengambil alih tubuh kita, dan itu nggak ada batas lagi sama diri kita kayak gitu. Dan sejak saya dengar itu, saya bilang, Tuhan hancurkan kapasitas saya, karena saya tahu semua diambil alih oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya nggak ada Roh Kudus dalam hidup saya itu pasti hidupnya itu, wes lah, babar belas bubar, kacau balau, betean, marahan, gampang marah, berat, berbeban berat kayak itu. Tetapi ketika Roh Kudus itu hidup di dalam saya, hidup di dalam kita, dia itu benar-benar nolong kita kayak gitu. Hidup kita tuh kayak benar-benar gampang banget, bukan nggak ada masalah. No, setiap hari ada masalah, setiap hari ada pergumulan, setiap hari adalah peperangan roh kita. Tetapi ketika Roh Kudus yang ngambil alih itu semua kayak gitu, itu kita tuh kayak cuma tinggal jalan aja, nggak perlu mikir sama sekali kayak gitu. Kayak kayak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kita tuh kayak tidak seberat kalau kita tidak mengenal Roh Kudus kayak gitu. Ya permasalahannya sama aja dari dulu saya masih kecil mungkin, atau waktu saya masih kerja deh. Permasalahan saya waktu masih kerja sama permasalahan saya sekarang mungkin sama-sama aja gitu. Bahkan mungkin lebih berat sekarang karena saya sudah menikah gitu kan. Tapi ketika saya belum mengenal Roh Kudus, perkara 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 pacar nggak nge-WA saya aja itu kayaknya berat banget lah masalah saya gitu. Wah beratnya pol gitu. Tapi ketika saya mengenal Roh Kudus kayak gitu ya, saya tuh kayak bisa memilah-milah mana yang memang harus saya pikirkan, mana yang tidak perlu saya pikirkan kayak gitu. Dan itu kayak em, ya kayak yang saya sharingin tadi gitu. Ketika saya terjerat atau terikat dalam sebuah masalah, saya tanya Roh Kudus, saya harus minta doain siapa ini, karena itu memang berat banget buat saya gitu. Berat maksudnya dalam arti itu eh, mengikat saya banget gitu. Sedangkan saya mau keluar kayak gitu kan dari pergumulan itu. Saya doa, Roh Kudus saya harus nanya siapa nih? Roh Kudus saya harus minta doa sama siapa nih? Saya dimunculin nama kakak saya, dan ketika saya minta doain itu saya lepas kayak gitu. Dan semudah itu gitu. Segampang itu kayak gitu. Apa namanya? Hmm, mendapatkan jawabannya. Maksudnya ya sebaik itulah Roh Kudus yang mau menolong kita kayak gitu. Kalau kita memang sikap hatinya memang mau keluar, saya mau bertobat Tuhan, saya mau keluar, saya nggak mau terjerat, saya mau fokus sama sama Engkau kayak gitu. Sama seperti orang pelepasan gitu kan. Orang pelepasan itu ada yang gampang, ada yang susah. Karena apa? Gampang karena memang orang itu memang mau bertobat. Dari awalnya dia datang kepada kita atau kepada hamba Tuhan, Pak, saya mau pelepasan, saya mau bertobat. Itu tuh lebih gampang daripada orang yang dia nggak sadar kalau dia terikat, dia nggak sadar kalau dia eh, apa namanya terbelenggu, dia nggak sadar kalau dia misalnya dikuasai kuasa kegelapan. Nah, terus kita tiba-tiba ujuk-ujuk doain kayak gitu. Itu mungkin akan lebih butuh effort. Karena apa? Karena dia tidak mengakui, tidak 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 apa ya karena ketidaksadarannya itu loh, jadi dia tidak tidak lepas kayak gitu. Tidak semudah orang yang memang datang, Pak saya mau dilepaskan, saya nggak mau hidup dalam dosa, saya nggak mau terikat, Pak saya eh, maksudnya apalagi misalnya kayak gini ya, kamu hidup dalam kepahitan kayak gitu. Kita yang nggak pernah bete sama orang, kepahitan apa, enak aja gue ngampunin kok, gue gampang ngampunin ke orangnya kayak gitu. Kadang-kadang kan mikirnya kayak gitu, gue nggak gampang sakit hati ke orangnya, kadang-kadang kita mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu kan orang yang tertutup ya. Tapi kalau kita misalnya dibilang kamu hidup dalam kepahitan kayak gitu kan. Saya pernah tuh di kelas SPS, tiba-tiba Pak Yo bilang kayak ini, eh Mary, lepaskan pengampunan. Wah, di depan umum di spotlight lagi. Tapi saya saya waktu itu memang benar-benar mau dimurnikan sama Tuhan. Saya cuma doa,
Tuhan kalau memang masih ada eh, yang ternyata saya masih menyimpan sesuatu amarah atau apapun kejengkelan atau apapun kepada seseorang, singkapkan kepada siapa kepada saya siapa orang itu, peristiwanya apa, dan saya bete-nya kenapa. Singkapkan Tuhan, tolong singkapkan. Itu karena apa? Karena saya memang nggak mau hidup dalam itu kayak gitu. Jadi saya nggak perlu ada benteng pertahanan diri terus saya bilang enggak kok Pak, saya nggak ada kepahitan. Saya nggak perlu ngomong kayak gitu. Saya cukup diam dan minta tanya sama Tuhan, Tuhan, saya masih kepahitan sama siapa? Tolong singkapkan kayak gitu. Gitulah kira-kira kayak gitu. Nah ya, sehingga pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Nextnya apa nih? Oh, oke. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan eh, apa sharing saya. Sorry salah. Oke. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Kak Dede silahkan. Tante Dede silahkan. Saya kembalikan ke Tante Dede. Oke ya, luar biasa ya. Kalau tadi kita dengerin, saya pengen tahu sih. Tadi mau diceritain, nggak jadi gitu. Tapi nanti next ya, diceritain ya, supaya kita kayaknya akan panjang gitu kalau diceritain. Tapi memang justru itu yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi, oh iya mungkin dulu kita juga begitu. Tapi akhirnya nggak ngeh, dengan kata lain nggak ngeh ya. Jadi dari ini saya banyak mencatat nih, dari yang sharing Kak Mary tadi bagiin tentang awal mula kejatuhan manusia, luar biasa hati nurani itu ya. Tapi selebihnya pasti nih dari ibu-ibu banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi sebelumnya coba nih kita mau sama-sama ya simak dari yang tadi. Kira-kira nih hal apa yang sudah pernah dilakukan atau hal apa yang sudah bisa eh, dilakukan dari yang sharing tadi oleh Kak Mary. Pasti sebenarnya masing-masing paham tentang Roh Kudus, tapi hal apa yang bisa direlate gitu ya dalam kehidupan sehari-hari mengenai eh, Roh Kudus sebagai penolong itu. Saya mungkin minta dari beberapa ibu-ibu yang hadir di sini, ya untuk sementara mungkin saya batasi 4 dulu kali ya, karena pasti banyak ya. Kak Mary ya, boleh ya? Oke, hal apa yang paling relate ya, yang paling nyata dari Roh Kudus ini yang bisa akhirnya diceritakan tentang bagaimana Roh Kudus menolong hidup kita selama ini. Kalau tadi Kak Mary bagikan, semua berawal dari hati. Kejatuhan manusia dimulai dari hati. Ya, boleh. Ibu Joli, silakan. Ibu Joli udah mau. Kasihan Ibu Joli sampai harus begini-begini. Iya, jadi saya tuh punya kacamata, ya kan kacamata ya itu apa hilang. Jadi waktu saya menuju dari satu perkampungan menuju ke perkampungan lain, itu di mobil tas saya lepas jat. Terus ya saya nggak tahu lah pokoknya hilang. Jadi saya tuh ngelihat itu susah banget ya ampun. Minta maaf ya ibu-ibu ya. Ini udah kelihatan nenek-neneknya. Enggak lah, masih, masih. Makanya ngelihat ini gimana sih? Ada orang nggak di sana? Oh ada ya. Ya, jadi saya begini Bu Ibu ya, terkait dengan Roh Kudus itu saya kesaksian aja. Jadi kan 2 hari lalu saya itu kan kebetulan menginap di satu eh, kota namanya kota kecil ya Mbai, Nagakeo ya. Ini saya sekarang di satu tempat yang baru namanya Ngada di Flores juga tapi kabupaten yang berbeda. Nah, di Mbai itu di hari pertama saya tidur nyenyak ya di kamar sana di hotel. Hari kedua saya tuh gelisah sekali gitu. Padahal saya runut-runut, hidup saya itu semua fine aja gitu ya. Tidak ada sesuatu lah yang aneh karena hidup saya happy gitu ya. Melakukan semua dengan hati yang bersuka cita. Tapi kan saya tidak bisa tidur. Gelisah gitu kan. Lalu kemudian saya terbangun dan saya itu seperti saya katakan, kalau sudah Roh Kudus, ini kita bicara Roh Kudus ya, tadi yang Mary bilang itu, saya memang tidak berpikir tapi lebih mengikuti hati, karena saya percaya Roh Kudus juga bisa berbicara melalui suara hati ya. Itu saya langsung ambil Alkitab saya gitu kan. Nah, saya tuh memang disuruh harus mengambil baca Alkitab untuk mengatasi kegelisahan yang terjadi di dalam diri saya sehingga saya tuh kok kesusahan tidur gitu kan. Kemudian pada saat itu saya ambil Alkitab saya, terus saya tanya, Roh Kudus, kamu tuh
mau menyampaikan apa gitu ya untuk aku supaya aku tuh tidak gelisah seperti ini gitu. Kok ada roh kegelisahan yang masuk di dalam diriku padahal seharian rasanya tuh tidak tidak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Lalu saya dibukakan Mazmur 27. Saya tidak pegang Alkitab sekarang, tapi Mazmur 27 itu kalau tidak salah bicara mengenai uh, Tuhanlah perisaiku seperti itu ya. Jadi saya baca lah Mazmur 27 itu dan luar biasanya setelah saya membaca 2 kali dengan suara diperkatakan itu saya menjadi tenang kembali. Setelah itu eh, masuk pagi itu udara mulai apa udara lagi apa langit itu sudah mulai cerah, maksud saya sudah mulai matahari nampak ya, saya siap-siap untuk sarapan. Nah, ketika saya sarapan, saya disamperin sama pemilik rumahnya, pemilik hotel itu ya namanya Pak Anton. Nah, dia duduk di depan saya. Banyak hal yang kami ceritakan. Salah satunya saya menceritakan apa yang terjadi dengan saya. Saya mengatakan bahwa maaf Pak, sebelumnya Bapak agama apa gitu kan? Oh saya Kristen katanya. Saya pikir awalnya Kristen ya. Ternyata baru saya tahu Katolik ya nggak masalah gitu. Lalu oke, boleh saya bicara hal lain yang mungkin sifatnya agak sedikit ke spiritual. Saya bilang begitu. Akhirnya kami bercerita. Lalu saya katakan hari pertama Pak saya tidur tenang gitu kan. Tetapi hari kedua saya merasakan sesuatu di kamar saya. Saya merasakan ada eh, eh, jadi saya belum mengatakan saya merasakan, dia bilang, Ibu merasakan sesuatu ya? Katanya begitu kan? Iya, saya merasakan sesuatu, ada kegelisahan di dalam diri saya gitu kan. Padahal saya merunut hari-hari saya itu tidak ada sesuatu yang aneh terjadi gitu kan. Lalu setelah itu saya membaca kitab suci. Saya dibukakan Mazmur 27 gitu, saya katakan seperti itu. Uh, sesudah saya ceritakan itu, ternyata teman saya yang sebelumnya mengatakan kalau sebelumnya dia juga mengalami kesusahan tidur kayak diganggu gitu. Lalu pindah ke kamar saya gitu kan keesokan harinya gitu toh. Itu kegelisahan. Jadi kayak susah banget gitu loh dibuat tidur padahal hari pertama nggak seperti itu. Seperti terus Bapak akhirnya saya sharing sama Bapak yang ada apa Bapak Pak Anto itu bahwa saya merasakan sesuatu dan saya merasa gelisah, tapi Tuhan tuntun saya melalui Roh Kudusnya untuk membaca Mazmur 27, Pak. Nanti Bapak buka ya Mazmur 27, dan itu sangat memberkati karena kemudian itu membuat roh saya yang tadi gelisah itu menjadi tenang, gitu ya. Menjadi tenang dan saya kembali lagi tenang. Hidup saya tuh menjadi kembali tenang, normal, gitu kan. Nah, saya nggak tahu, tapi ternyata memang itu tadi ya, sebentar saya mute dulu yang ini, yang suara. Oke, sudah. Nah, tetapi begitu tadi ya, bahwa Roh Kudus itu selalu memang punya satu rencana yang luar biasa. Ternyata Bapak ini, Pak Anto ini, akhirnya curhat juga gitu kan ya. Curhat mengenai kejadian-kejadian ya. Biar Bapak Ibu-ibu tahu sendiri ya, bahwa di daerah sini itu masih agama kuat, leluhur kuat. Leluhur itu dalam artian mereka masih melakukan ritual-ritual sama seperti yang di Bali. Ya, di Bali itu tahu sendiri kan apa yang disembah. Mereka agama Katolik tapi ada ritual-ritual lain yang mereka lakukan, kan seperti itu. Jadi akhirnya itu tadi seperti yang tadi kata Mary, kalau orang saya bukan mengklaim bahwa saya bilang Roh Kudus, tapi saya merasa bahwa begini, setiap saya bertemu orang dan ketika saya berbicara bahwa kita benar-benar sudah satu jalur dalam artian kita sudah menyembah Tuhan yang sama, itu kami bisa tiba-tiba itu masuk membicarakan mengenai itu tadi, mengenai roh Tuhan, mengenai bagaimana Tuhan itu bekerja. Terus yang berujung kepada pada akhirnya ujung-ujungnya seperti kita sudah sama-sama tahu, pasti minta didoakan, kan seperti itu. Ya jadi mendoakan minta. Jadi gini loh, saya itu kan kerja ya, jadi akhirnya karena mungkin dia tidak enak sama staf-stafnya karena pada saat kami bicara itu kan ada stafnya tuh di Wirawiri. Jadi tukaran HP, ya itu tadi Bu, nanti jangan lupa ya bantu saya doakan hotel saya. Jadi hotelnya ini nih, ya nanti tapi tunggu ya Pak ya, tunggu sampai saya di Bali. Nanti saya akan apa saling berkontak sama Bapak untuk mendoakan hotel Bapak seperti itu kan. Termasuk juga usaha dan juga termasuk
keluarganya seperti itu. Jadi pikir, ya ampun Tuhan, saya pikir begitu ya. Ternyata tuh ya itu tadi ya, Roh Kudus itu kadang-kadang menuntun kita kepada, jadi tidak ada, saya mengimani bahwa Roh Kudus itu kalau sudah membuat satu rencana ya gitu ya, kadang-kadang yang bagi kita itu nggak mungkin itu menjadi mungkin bagi dia gitu. Jadi dipertemukan dengan orang-orang yang memang banyak membuka jalan gitu. Jadi dari cerita dia, dia mengatakan bahwa di tempatnya dia dan di sini secara keseluruhan menganut agama Katolik, tapi juga menganut seperti yang di Bali, seperti itu. Dan akhirnya saya banyak memberi penjelasan gitu ya, soal Roh Kudus. Jangan sampai kita menduakan Allah, karena Bapa adalah seorang percaya dengan Yesus, artinya roh itu adalah Roh Kudus. Tidak boleh ada roh lain gitu. Mana bisa roh Roh Kudus sama roh lain itu disembah, kan seperti itu. Harus memilih salah satu. Itu sepertinya dia ingin terus bicara, tetapi karena keterbatasan waktu saya dan juga keterbatasan waktu dia, akhirnya kami selesai. Tetapi sudah berjanji, sampai sekarang kami berjanji, sudah berjanji gitu ya untuk saling kontak gitu ya. Dan saya berharap saya bisa memfollow up dia gitu. Saya percaya bahwa sebenarnya Roh Kudus juga apa, menggerakkan gitu ya, menggerakkan ya Joli itu Bapak itu bisa 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 apa namanya, menjadi jalan untuk pekerjaan Roh Kudus yang lain, karena ternyata kerinduan dia, jadi dia dulu memang pejabat di sini, kemudian pensiun membuka hotel itu. Kerinduan dia adalah dia ingin menghabiskan masa tuanya untuk melayani Tuhan, tetapi dia tidak tahu caranya. Nah, itu jadi berakhir kepada curhatan pribadi. Cuman curhatan pribadi yang belum tuntas, seperti itu. Nah, jadi itulah dia tadi ya, kembali kepada Roh Kudus, bahwa ketika kita memang ketika waktu itu kalau nggak salah Bu Eka di sini yang pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu bersemayam di dalam kita, maka setiap pembicaraan kita pun ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sudah memang sefrekuensi, yang sudah di dalam Tuhan, itu akan dengan sendirinya kita bisa dengan mudah berbicara mengenai Roh Tuhan atau Kristus itu sendiri gitu loh. Jadi itu tidak perlu dibuat-buat, itu sudah alamiah, natural, karena Tuhanlah yang memberikan roh hikmat kepada kita untuk berbicara dengan orang-orang baru tanpa harus seperti yang Mary dulu, kan dia punya keinginan seperti itu. Saya lupa siapa yang dulu Mary rindu, dia pengen gini katanya. Saya masih ingat, pengen ketemu orang, kamu kenal Yesus nggak? Gini gini. Ingat nggak? Mary pernah cerita, saya bilang bahwa tidak perlu seperti itu pun tidak apa-apa gitu, karena Roh Kudus pun pada akhirnya akan mencari cara bagaimana kita mengenalkan Yesus, mengenalkan Roh Kudus, mengenali Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran itu dengan caranya sendiri. Seperti itu. Jadi itu aja sih Bu Dede. Terima kasih. Silakan Ibu-ibu lain. Oke, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat, Bu Joli ingat nggak cerita saya waktu itu? Pernah saya ngomong tentang, saya pernah di waktu inner chamber waktu apa ya? Lupa. Ada rumah yang atapnya seperti rumbia tapi bukan online. Hmm. Nah, pas Bu Joli langsung share itu di status, saya bilang, teh, oh ini rumahnya. Berarti Bu Joli benar. Dan harus nyatakan sesuatu ke Bu Joli. Sorry, ini suara saya agak serak ya. Tadi habis nyinden. Habis sama anak-anak jadi suara saya enggak. Jadi Bu Joli benar ya. Saya dukung doa untuk Bu Joli tetap di Flores menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai ya. Melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah Amin. mulai melalui Pasti. Roh Kudus. Oke, tadi juga sorry, Kak Mary juga sempat ngomong begini. Hmm, kadang-kadang kan kita berdoa, kapasitas kita pengen diperlebar. Ya. Tapi ternyata bukan begitu cara Tuhan ya. Kapasitas kita justru harus dihancurkan. Boleh nih dari satu ibu-ibu yang mau sharing tentang hal ini. Silakan. Langsung dilanjut aja ya, jangan ada banyak jeda nih. Karena pasti banyak yang mau bercerita. Ya, Shalom, silakan Bu Eka. ya. Shalom, Bu Dede. Terima kasih buat kesempatannya. Menyambung dari Bu Joli ya. Saya dulu itu seorang Katolik juga, gitu. Dan itu waktu saya menjadi beragama Katolik dan di Katolik itu kan kalau beribadah ada ritual-ritual ya, maksudnya ada liturgisnya, sorry. Ada menyembah ini, menyembah itu, ya kan. Nah, di situ tuh saya sempat eh, nggak se-strong sekarang gitu loh mengenai Tuhan.
saya sempat terbagi. Waktu itu kan ada doa kepada Bunda Maria, ada doa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Nah, itu tuh sempat saya confused loh pada saat itu. Tapi saya tidak tunjukin. Ya bukan saya mendiskreditkan Katolik, tidak ya. Cuma yang saya rasa sendiri gitu ya. Bahwa kok kayaknya eh, saya nggak serk ya gitu loh. Mungkin kalau orang lain bisa, tapi saya nggak bisa gitu loh. Akhirnya begitu suami saya kena masalah pada saat itu, masuk penjara, saya kemudian ke gereja sendiri, ke gereja Protestan itu, yang karismatik gitu ya. Saya ke situ, loh kok saya merasa tenang, hati saya kok merasa kayaknya Tuhan tuh berkata sama saya gitu. Begitu hamba Tuhan mengatakan firman Tuhan, itu dia berkata sama saya, dan setelah itu tuh terus saya pengen pengen terus untuk beribadah, dan saya sembunyi-sembunyi waktu itu. Dan puji Tuhan akhirnya saya ber apa mengambil keputusan untuk dibaptis selam karena saya mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Nah, setelah dibaptis selam, tambah lagi eh, cinta saya sama Tuhan tuh tambah luar biasa gitu loh. Tambah apa ya? Dan kayaknya begitu saya mau melangkah apa, Tuhan selalu bilang jangan. Tuhan selalu bilang kamu lakukan ini gitu loh. Kayak ada suara hati sendiri gitu loh yang bilang kayak gitu. Dan itu saya bersyukur sekali. Sampai pada endingnya, pada saat saya memutuskan bercerai sama suami, dulu pernah saya kesaksian juga, itu kuat banget dalam hati saya tuh ikuti firmanku. Terus pada saat saya cerita sama Tuhan, Tuhan saya harus gimana? Ikuti firmanku kata Tuhan gitu. Bahwa akhirnya saya buka firman, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, gitu kan? Nah disitulah uh, luar biasanya Tuhan. Benar ya, Tuhan itu benar-benar kalau kita benar-benar apa ya tidak menduakan dia, itu benar-benar, dan kita surrender penuh gitu ya, seperti yang diajarkan SPS kemarin, itu kita benar-benar dengar suara dia, suara Tuhan itu gitu loh. Dan itu yang saya rasakan sampai sekarang pada saat saya berdoa. Itu sih perbedaannya antara dulu dan sekarang gitu. Terima kasih Baik, Bu Eka. Coba kalau misalnya Bu Eka mengambil ya. pikiran sendiri, udahlah cerai gitu ya. Ternyata nggak akan Wah, seperti itu nggak ya, nggak Bu ketemu Dini. ibu-ibu. Iya, betul. Jadi benar yang tadi saya Ah, ini banget loh, kena banget gitu waktu Kak Mary bilang. Kadang-kadang kita berdoa gini, beri kapasitas supaya aku bisa melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang kita minta supaya kita tuh kita. Tapi ternyata enggak ya. Bu Eka juga waktu Bu Eka berserah penuh sama Tuhan. Tuhan bekerja ah, penuh dalam diri Bu Eka. Bu Eka betul. bahkan bisa melampaui segala sesuatu yang Roh Amin. Kudus akan bereskan. Amin. Benar nggak? Kami Ya, mau sampai iya. sesuatu nih kayaknya. Amin, amin banget. Karena ini Kak, apa memperlebar kapasitas tetap aja ada batasannya akhirnya. Kalau menghancurkan itu kan benar-benar Roh Kudus ya udah terserah deh mau ngapain kayak gitu Iya, kan. Mau betul. sebanyak apa ngambil alih saya terserah deh gitu. Ya Dan saya ya kita seneng toh bener, makin diambil alih. heeh. Dan kuasa surrender itu luar biasa sekali loh. Ya, betul. Itu aja. Mm-mm. Kasih. The best lah pokoknya ya. Oke, ini ini pasti banyak nih. Saya mau lihat dulu nih ibu-ibu yang mau curhat atau misalnya mau menyampaikan segala sesuatu. Bukan unek-unek ya di sini, tapi Ibu segala Eka. sesuatu yang bisa kita lakukan atau yang sudah terjadi dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Oke, siapa nih? Bu Eti, silakan Bu Eti. Ya Bu Selamat Eti. malam Ibu-ibu. Malam, Ibu Malam cantik. Ibu ya Ibu iPhone. Puji Tuhan Kak Mary. Tuhan. Saya menyoroti firman Tuhan yang diberikan Ibu Joli ya tadi kesaksiannya tentang aman dalam perlindungan Tuhan di Mazmur 27. Dan saya aminkan ini. Ketika saya masuk di dalam bulan-bulan yang hari-hari yang mau mendekati pernikahan anak saya banyak sekali ini dan itu yang sepertinya bertubi-tubi menyerang kami untuk begini, harus begitu. Biasalah di keluarga Batak ya, banyak sekali aturan-aturan yang harus dilakukan dan banyak tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Tapi di situ kita harus tetap berpegang Tuhan, kok seperti ini orang-orang ini. Kita datang mau bersuka cita malah
banyak perkataan yang rasanya me- menjerumuskan, bukan menjerumuskan ya, mendaunkan kita gitu, membuat hati kita eh, kurang nyaman gitu. Tapi di situ saya ingat lagi harus surrender sama Tuhan. Nah, Roh Kudus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Di situ saya panggil nama Dia aja. Karena untuk memasuki ke hari semakin dekat ini banyak sekali tantangannya gitu. Jadi benar-benar saya, Ibu Joli bukakan ini, saya baca, oh Tuhan terima kasih bahwa saya tuh harus tetap berpegang teguh sama Tuhan dan Tuhan pelindung kita yang setia. Itu dari saya, Bu. Makasih. Oke, Bu Eti. Tuhan penolong, Roh Kudus penolong. Ya, Ya, jadi three in one yang menolong kita tuh. Oke, ada lagi nih. Baru berapa tadi ya? Baru tiga. Saya harus lihat lagi. Bu Linda, Oke, Bu Linda, silakan Bu Linda. Linda biasanya. Bu Linda masih di mute. Shalom. Halo. lalu Apa ya yang saya mau ceritakan tentang Roh Kudus? Banyak. Banyak sekali ya, tapi saya tadi mendengar kesaksian dari ibu-ibu, saya tuh sampai kayak sepertinya pengen ketemu deh gitu ya sama Roh Kudus. Mau ketemu secara ini ya. Gimana ya? Aduh, nggak bisa diperkatakan lah ya. Apa itu? Apalagi tadi Mary bilang tentang bagaimana dia sebelum mengenal sampai mengenal ya Mer ya. Luar biasa memang Roh Kudus itu baik banget ya. Tapi yang saya mau ceritakan di sini mengenai bagaimana Roh Kudus itu sangat menolong saya. Ya amin. banyak di dalam hal saya eh, sedih, di dalam hal saya kehilangan ya, di dalam hal saya bingung gitu. Eh, saya mau ceritakan juga bersaksi di sini kalau mengenai saya kehilangan itu, saya sepertinya sama Roh Kudus udah nggak bisa lagi saya hitung loh. Bagaimana Roh Kudus itu eh menolong saya macam-macam. Ada yang sekejap begitu saya amin, begitu saya lihat gitu. Umpama kehilangan barang gitu ya. Ada juga berapa jam kemudian. Ada juga yang 1 hari. Ada juga yang sampai seminggu. Yang tadi Mary bilang mengenai Adam dan Hawa itu ya, dia digoda. Itu ya dia digoda supaya apa namanya, dia meninggalkan suara Roh Kudus itu. Tapi puji Tuhan ya, dengan belajarnya kita ya, kita diberi pengajaran supaya kita terus kuat-kuat gitu ya. Yang akhirnya surrender juga. Itu tapi saya juga mengucap syukur juga saya tidak sampai ini ya, saya tidak sampai tidak percaya, saya tidak sampai meninggalkan. Gitu. Jadi saya mau kasih contoh, salah satu contoh, umpama saya hilang barang, saya bilang, selalu saya bilang sama Roh Kudus, engkaulah pertolonganku yang luar biasa. Saya bilang gitu kan, tapi juga sebelumnya saya minta ampun karena saya uh, tidak apa saya tidak dengan baik menjaga barang itu gitu kan, tercecer gitu kan, saya menganggap remeh Roh Kudus gitu kan, ampuni pokoknya yang jelas saya minta ampun dulu sama Roh Kudus baru saya minta. Jadi saudara-saudara tahu satu kunci sama saya juga kalau saya sudah minta saya tidak memikirkan lagi. Itulah yang surrender saya ya. Karena di hati saya, di pikiran saya, Tuhan itu kalau saya minta, saya angkat tangan, dia turun tangan. Itu yang di hati saya. Saya tuh ini mau cerita, saya menangis, mau menangis gitu ya, menangisnya gini. Yang tadi saya bilang awal, saya udah nggak terhitung lagi loh pertolongan Tuhan Yesus itu mengenai untuk saya dengan pertolongannya dia itu yang saya nyatakan saya minta ampun dulu, saya mengaku kesalahan saya dengan kerendahan hati,
dan juga saya percaya bahwa Dia sanggup bekerja untuk aku. Gitu. Jadi eh, itu apa namanya? Saya akan menceritakan satu ini salah satu yang ini sudah lama kejadiannya. Yang saya luar biasa ya. Nanti teman-teman coba tolong saya dijawab juga ya. Kita kan bersharing ya. Ini saya baru baru di ini kan di hati saya baru di apa diingatkan gitu ya. Ini udah lama loh. Udah ada anak saya baru umur berapa tahun ya? Udah lama. Pokoknya pada waktu itu saya itu belum mengenal dengan seutuhnya akan firman Tuhan. Saya belum banyak belajar. Saya belum pernah mengikut-ngikut akan komunitas-komunitas itu tidak pernah. Tapi saya pada waktu itu memang saya tidak pernah lepas daripada di mana ada dulu teman-teman mungkin ingat ya ada KKR gitu ya. Terus ada pertemuan-pertemuan yang berupa KKR juga gitu ya. Ada yang besar, ada yang biasa, ada yang kecil. Itu selalu saya mesti ikut. Dalam arti kata pada waktu itu saya pun tidak diizinkan, tapi 2 hari sebelumnya saya pasti itu udah berdoa sama Tuhan, sama Roh Kudus, saya minta supaya Roh Kudus beri kebaikan, kemurahan hati sama suami saya. Nah, jadi singkat cerita nih satu kesaksian saya ini yang saya bilang Roh Kudus itu saya mengandalkan Roh Kudus. Jadi ini saya punya giwang ya, giwang itu gimana ya, kayak mata satu ya, hilang lagi saya mandi. Saya tuh bilang sama Roh Kudus, saya tahu pasti itu masih ada di kuping saya. Tapi Roh Kudus, pada waktu itu saya tidak cermat. Kenapa itu dibawa mandi gitu kan? Eh, Sementara kan itu barang kecil ya, dan juga nggak usah dibawa mandi lah selamanya kalau kayak giwang-giwang gitu ya, perhiasan-perhiasan. Jadi saya minta ampun. Jadi pada waktu itu Roh Kudus bilang ini, tenang, tenang, percaya sama saya katanya. Saya tuh pada itu kan belum mengenal apa sih ini gitu kan. Kok kayak, siapa ya ini yang ngomong gitu ya? Yang berbicara kayak di hati. Tapi saya juga tahu bahwa saya mempunyai Tuhan yang luar biasa gitu kan, yang dahsyat. Akhirnya singkat cerita, saudara-saudara tahu begitu saya berdoa lagi sama Roh Kudus taruh di mata saya ini, saudara-saudara, teman-teman, pas di lubangnya air kamar mandi itu, dia nyangkut di situ. Jadi bisa bayangkan, itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, pasti itu giwang itu sudah tenggelam, sudah tidak bisa lagi saya dapati ya, tidak bisa lagi saya miliki. Nah, eh, untuk yang lain-lain masih banyak lagi juga begitu. Roh Kudus terus langsung tak kasih di mata saya melihat gitu. Roh Kudus kalau nggak bilang gini, kamu tadi apa? Kamu tadi membongkar itu pakaian, itu ada di situ gitu. Jadi yang saya mau saksikan di sini, memang Roh Kudus itu sangat baik. Memang Roh Kudus itu luar biasa. Memang Amin. Roh Kudus itu dahsyat. Hanya itu aja dulu kesaksian saya, dan juga saya menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai Tuhan, sebagai Yesus, sebagai Roh Kudus. Itu saja dulu kiranya membawa berkat sama kawan-kawan semua. Amin. Amin, Amin, amin. Tante. Amin. Kacamata Tante juga kan waktu itu. Pertolongan Roh Kudus. Di mute Kecil masih di tuh kan mute. Mer, saking banyaknya Mer. Aku tuh berdoa, Roh Kudus, aku tuh ampun Tuhan Roh Kudus, ampun, aku tercecer gak tahu di mana. Itu memang bener dah. Tanya sama Dona juga kan, kita sekamar kan gitu sampai mereka bilang, loh, kok kamu tahu ada di Mary? Ini kasih tahu Bro. Yang hebatnya Mary belum pulang ke Jakarta ya Mer ya. Dia masih bersinggah dulu di mana Mer? Semarang ya. Ya, memang itu Mer. Aduh, hatiku ya Mer pada waktu itu yang dari
sempat gini juga, aduh itu kacamata kan perlu seperti Ibu Joli tadi bilang kan. Aduh itu kacamata. Begitu Mary bilang yes tante ada di aku, aku sampai di hotel itu angkat tangan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya, 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 betul itu salah satu juga. Itu saking banyaknya ya Mer, tante sampai lupa. Terima kasih Roh Kudus. Yes, amin, amin, Nah, amin. ini bisa dipakai nih untuk Bu Joli nih. Iya betul. 3 kacamata Bu Joli dikirim, Pelayanan Iya, malaikat. dikirim malaikat. Iya. iya Dan ini memang Oke, benar juga. kasihan. Aduh oke, luar biasa. luar biasa ya Roh Kudus kita luar biasa. Roh Kudus itu Mm-mm. sebagai satu pribadi, dia kasih Iya. rambu-rambu gitu ya. Ya kuncinya Mm-mm. sebenarnya benar yang tadi kata Kak Mary, harus taat. Ketika kita nggak taat, Iya. tapi Roh Kudus tuh nggak pernah marah ya. Ya benar ya Kak Mary ya. Yang Ya, waktu tadi bilang, Mm-mm. padahal Mm-mm. sebenarnya itu tuh udah dikasih rambunya. Nama anak udah jelas gitu kan, tapi ya sekali lagi Roh Kudus itu baik banget. Roh Kudus itu Iya. adalah pribadi yang baik yang selalu menyertai kita. Pada dasarnya kan dia tuh sebenarnya pengen ngasih tahu terus, ngasih tahu, ngasih tahu, ngasih tahu, tapi kan memang tetap ada kuncinya ya, betul ya. Tadi juga sempat di bagian kuncinya ya, kita harus apa namanya, mematahkan, menghancurkan logika itu yang luar biasa. Harus surrender, menghancurkan logika. Jangan merasa surrender. pintar sendiri gitu ya, benar ya Kak Mary ya. Ketika Betul. kita pintar sendiri tuh segala sesuatu jadi ngeblank gitu kan. Jadi Roh Kudus susah Iya, bergerak. iya. Iya benar. Jadi salah satu juga Bu Dede ini saya juga ada ini. Saya juga ini dapat ini. Gel, kalau saya lagi bersharing, dia lagi bersharing, saya berdoa, Roh Kudus, ini gimana Roh Kudus, ini benar nih Roh Kudus gitu kan. Sepertinya kayak manggil teman aja yang dari seberang sana. Gimana Roh Kudus, gimana? Aku terus diusik loh hatiku. Langsung ya, tidak putuskan pembicaraan itu gitu. Gitu. Aku suka kadang-kadang Oke. coba ya Mary apa Jolie apa Ibu Dede. Kalau aku takut salah nggak sih? Suka takutnya gini. "Hah, kok gitu ya? Kok langsung dijawab gitu? Aku suka takut gitu. Jadi tanya, gini juga lagi sekali lagi. Jadi aku mau pastikan. Roh Kudus ini gimana? Roh Kudus, kami bersharing ini gimana? Roh Kudus ini. Jadi mana ini yang benar ini Roh Kudus gitu kan? Terus Roh Kudus bilang, kalau Roh Kudus bilang tidak diputuskan, aku di situ yang suka bingung kok diputuskan sih aku lagi sharing. Jadi aku suka kadang-kadang habis kita bersharing, oh berarti dua-duanya salah. Aku suka gitu gitu lah. Jadi, nah sekarang begini, coba Ibu Joli. Aku mau minta nih Ibu Joli kasih ini sama aku kasih jalan keluar. Itu kalau aku takut itu gimana Bu Joli? Takut. Saya Ah, ah, ya. Kalau eh, ya mungkin sama ya, kita semua pernah mengalami takut ya. Saya juga pasti pernah. Saya malah sering bahkan gelisah. Cuman ya itulah Bu. Saya tuh seperti tadi, saya datang pada Tuhan ya, tanya kenapa seperti saya bilang tadi, saya kan mengalami kegelisahan, nggak bisa tidur padahal saya tidak melakukan apa-apa gitu. Saya hanya datang kepada Tuhan dan saya tuh disuruh ambil Alkitab. Saya memang kemana-mana tuh Hmm. bawa Alkitab. Di kamar itu jam 4 kalau nggak salah jam 4 pagi atau jam 5 pagi, saking sudah tidak bisa tidurnya, saya duduk, terus saya hidupin lampu, saya Tuhan apa yang harus lakukan, saya lakukan. Cuman tanya Tuhan, terus saya disuruh ambil Alkitab, terus saya bertanya, yang mana yang harus saya buka supaya saya tidak mengalami ini yang saya rasakan. Hmm. Tuhan kasih itu tadi. Seperti ini Hmm. contoh 2 hari yang lalu ya. Saya disuruh buka Mazmur 27. Tadi tuh Bu Eti sudah buka ya, aman dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, jadi itu gitu loh. Jadi saya perkatakan itu berulang-ulang. Jadi setiap saya mengalami satu seperti serangan ya yang membuat diri saya tidak nyaman, baik itu roh kegelisahan, roh ketakutan, saya tuh hanya minta Tuhan, kau mau menyampaikan apa untukku agar aku tidak mengalami ini. Seperti itu. Tapi suara Tuhan yang saya minta itu melalui firman-Nya. Jadi makanya kenapa saya perlu harus membawa terus Alkitab, karena saya tahu bahwa setiap saya mengalami sesuatu, Tuhan itu akan menyampaikan pesannya melalui firman-Nya. Seperti itu. Dan Hmm. saya memang membiasakan itu. Saya membiasakan mendengar suara Tuhan itu melalui firman-Nya. Jadi Hmm. saya membiasakan itu sehingga kalau misalnya saya nggak mencari-cari dalam situasi itu, saya tidak bisa mencari. Saya hanya minta Tuhan yang bicara, tiba-tiba disuruh buka Mazmur 27. Terus saya baca, oh, Hmm. jadi Tuhan menyampaikan pesan itu sehingga saya harus memperkatakan berulang-ulang, kemudian saya merasa tenang.
Itu Hmm. begitu yang saya lakukan kepada diri saya. Jadi standar yang saya pakai dalam hidup saya termasuk juga suara Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri, Ya, yaitu betul. di Alkitabnya. Seperti itu Bu Linda. Saya membiasakan itu Iya. sih. Seperti itu. Karena Bu Juli tahu dan kita semua tahu ya, firman Tuhan itu Iya, tidak meleset, tidak betul, bohong, tidak betul. ingkar. Iya. Haleluya. Terima kasih Bu Juli. Tuhan Yesus Sama-sama Bu memberkati. Linda. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa ya. Itu seperti rambu tadi ya. Betul ya. Oke, ada lagi ibu-ibu yang mau sharing tentang Roh Kudus ini? Sebenarnya pasti masih banyak ya. Kalau misalnya saya kasih waktu sampai batas jam 10, pasti masih banyak. Tapi kita batasi waktu ya, karena Bu Jolinya lagi di Flores nih. Jangan dong, Kak. Satu orang lagi deh, satu orang lagi. Ini Donna baru masuk nih, Don. Silahkan satu orang lagi. Bu Ellen tuh mungkin atau Bu Sophie. Nah, ini ada yang udah buka nih. Ada siapa nih? Oke, Bu Ellen. Silakan Bu Ellen. Saya langsung spotlight Iya, Bu Ellen. aja dah. Ya nih kisahnya seru nih pasti nih. Oke, silakan Bu Ellen. Aduh, apa ya? Kesaksian paling ya. Boleh. Uh-uh. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Em, Sebulan ini ya, sebulan atau mau 2 bulan ini memang eh, saya ada satu masalah. Yang masalah itu yang eh, mungkin ini bagian dari eh, kesombongan saya. Gitu. Saya merasa bahwa saya bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Walaupun saya baca Alkitab, kemudian saya berdoa, tapi ternyata setelah makin, apalagi saya sudah ikut di perempuan baca Alkitab, walaupun waktu itu masih bolong-bolong gitu, dan sekarang saya berusaha untuk bisa terus jangan bolong-bolong gitu ya. Itu karena eh, apa ternyata dengan komunitas ini buat saya itu sangat membangun sekali gitu ya. Nah, dalam masalah itu eh, setelah saya melewati dan apalagi waktu itu saya juga dapat dukungan doa dari Ibu Yohana. Nah, terus ternyata oh, sesimpel itu penyelesaiannya. Tapi dari situ saya melihat bahwa eh, Tuhan itu menegur saya dengan kamu Ellen sombong sekali kamu ya. Kamu merasa dengan kamu baca Alkitab, kamu merasa dengan kamu berdoa, dengan kamu apa eh, bersama anak-anak kamu um, um, mesbah pagi atau segala macam gitu. Kamu tuh uh, sebenarnya meragukan aku. Gitu. Begitu saya di hati saya ada perkataan seperti itu, rasanya hancur saya. Gitu. Jadi di satu sisi saya punya masalah bisa terselesaikan gitu, tapi di sisi lain Tuhan itu menghancurkan saya gitu dengan mengatakan bahwa kamu tuh belum apa-apa gitu. Nah, dari situ saya uh, mulai uh, mengaktifkan uh, komunikasi saya dengan Roh Kudus gitu, mengaktifkan bahwa uh, jangan deh main-main sama aku gitu. Gitu kita nggak boleh main-main gitu. Ah, apa mm, Roh Kudus itu
Tuhan itu tahu loh 1 jam ke depan itu kamu seperti apa gitu. Jangan jadi kamu main-main gitu. Itu yang saya akhirnya sekarang menyadari bahwa uh, lebih dekat dengan Roh Kudus, dengan lebih banyak komunikasi dengan Roh Kudus itu harus bukan dengan pikiran kita gitu, tapi harus dari hati kita gitu. Karena pikiran ada batas, kalau Roh Kudus ada di hati kita gitu, hati saya gitu. Uh, Tadi uh, uh, Kak Mary bilang bahwa Tuhan hancurkan kapasitas kita, itu benar gitu gitu. Jadi bukan kita minta diperluas, tapi memang kita harus dihancurkan. Itu yang bisa saya sharingkan. Begitu Oke, Ibu baik. Dede. Ya, thank you. Asik. Ini yang tadi Kak Mary ya, saya sempat kepikir ada yang disebut dengan inner prayer, betul ya? Jadi itu kan kesini nih, ngomong sama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, itu juga suka kita lakukan. Hanya kadang-kadang apa benar. Nah, suara hati itu. Makanya tadi Kak Mary bilang di awal, hati nurani memang harus murni. Ya, ketika hati nurani itu membawa kejatuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Hawa, berarti kan hati nurani kita tuh lebih cenderung ke licik gitu kan. Tapi ketika Ya, itu dimurnikan, kita bisa inner prayer ke diri kita. Kita bisa ngomong sama Roh Kudus untuk sesuatu yang bisa kita putuskan. Ya, betul ya Kak Mary ya? ya. Karena Jadi, baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan betul. gitu. Benar-benar. Kak, aku boleh sharing nggak ya? Ini Silakan. Tante Ellen ini luar biasa gitu. Karena itu eh, itu yang saya dapat kemarin, ya kemarin pagi ketika shocking. Kemarin Hmm. itu saya shocking. Saya dengar musik berbahasa roh dan saya melihat kenyataan yang persis dengan Tante Ellen apa alami. Di situ saya tertampar dalam arti kayak gini. eh Semua, jadi saya tiba-tiba dapat pewahyuan, saya ngelihat kayak gitu, semua yang saya lakukan itu sia-sia kayak gitu. Baca Alkitab, melayani apa segala macam itu sia-sia. Karena saya ada motivasi saya Iya. apa? Saya motivasinya Tuhan berkenan sama saya. Saat shocking itu dilihatin. Jadi seolah-olah saya tuh sibuk gitu. Tapi padahal Tuhan tuh ngeliat kamu sibuk nggak sibuk tuh nggak ada gunanya juga buat aku gitu. Aku datang ke dunia karena memang itu mau menolong kamu kayak gitu, mau menolong kamu. Jadi kamu nggak perlu sibuk karena kamu udah aku tolong kayak gitu, kamu udah aku tebus. Jadi motivasi kemarin itu aku dapat kayak gini, Mer, semua yang kamu lakukan itu sia-sia. Apapun yang berhubungan dengan rohani itu sia-sia kayak gitu. Ya itu baca Alkitab, apa mesbah, doa, apa, wah, boh lah, nggak ngerti lagi gitu. Ketika motivasinya itu, Tuhan, lihat aku dong. Tuhan, biar aku berkenan di hadapanmu. Tuhan, pandang aku dong kayak gitu. Kamu nggak perlu bikin itu. Aku udah memandang kamu. Aku udah berkenan pada kamu. Sorry, bukan kamu. Pada kita semua manusia, Tuhan sudah berkenan sama kita, sudah mengasihi kita, bahkan menolong, berkorban dan menolong kita agar kita nggak jatuh dalam dosa. Itu sudah semua aku lakuin. Jadi kamu nggak perlu hore-hore lagi seolah-olah menolong aku, nggak usah seolah-olah bantu aku, nggak usah seolah-olah melayani aku kayak gitu. Aku jadi kayak Tuhan tuh cuma ngelihat ngelihat kita tuh kayak Harry gitu loh, heboh sendiri. Tapi Tuhan kayak, ya lah kamu gak usah kayak gitu, aku udah ngasih semuanya kayak gitu. Persis kayak Tante Ellen tadi ngomong kayak gitu. Makanya aku, wah itu aku dapat waktu shocking juga kemarin banget. Jadi aku langsung nangis, Tuhan ampuni aku. Aku kira aku berpikir, jadi kayak berpikir Tuhan datang, kayak kemarin tuh sempat berpikir ya Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang sebuah ketetapan dari Allah. Tapi sebenarnya karena kamu butuh pertolongan loh, Mer, kayak gitu. Manusia butuh pertolongan, makanya Yesus datang kayak gitu. Jadi kamu nggak usah heri-heri heboh sendiri untuk minta perkenanan karena kamu mau ditolong dan karena Tuhan berkenan, Allah berkenan pada kita semua. Makanya
Yesus datang kayak gitu. Jadi nggak usah sok-sokan menolong dan melayani Tuhan ya kayak gitu. Dalam arti yaitu kita melayani tanpa motivasi apapun. Motivasi kita apa? Ngasih tahu ke orang lain. Ini loh, kenal sama Yesus. Apa? Ambil keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Terima itu juga kayak gitu. Jadi kita kayak lebih ke ngasih tahu ke orang, ayo, ayo, ayo kayak gitu. Kayak gitu. Kak. Terima kasih banyak. Tante Ellen, Oke, makasih banyak iya. udah diingetin itu. Benar Refleksi luar itu. biasa sekali. Malam ini luar biasa sekali. Banyak sekali yang saya dapat gitu ya. Secara mungkin kita juga pasti sama-sama dapat ya. Satu, berantas apa yang merasa kita bahwa kita butuh kapasitas yang lebar. Ternyata itu harus diaturkan. Itu satu yang saya dapat banget. Yang kedua, kita tuh nggak bisa agapao. Makanya kita butuh Roh Kudus karena kita tuh hanya bisa sebatas pilea. Hanya sebatas itu gitu. Karena kasih kita tuh terbatas. Manusia itu terbatas. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Kita merasa sok jago yang tadi kata siapa Bu Ellen, terus Kak Mary. Kadang-kadang kita suka ingin membantu Tuhan. Hei, salah. Bukan kita yang membantu Tuhan. Tuhan justru yang menolong kita untuk kita bisa akhirnya mampu melakukan segala sesuatu. Luar biasa ya, malam ini luar biasa. Kalau bagi saya sangat diberkati. Terima kasih ya Kak Mary ya. Sharingnya terima kasih ibu-ibu yang hebat. Pasti Amin. yang lain juga sebenarnya pengen ngomong ya, hanya terbatas. Nanti kita akan temu kangen. Satu saat ya, temu kangen ya. Bu Eti, saya juga berdoa untuk Bu Eti dalam persiapan pernikahan Putri. Putri apa putra sih, Bu? Putri Putri. ya, pernikahan putrinya ya. Oke, saya ini dulu deh. Kayaknya karena ini udah 24 kasihan juga nanti kalau misalnya, waduh Bu Linda ada cucu tercinta nih. Saya akan serahkan panggung ini, panggung, ruang Zoom ini kepada Kak Mary untuk Iya, menutup dalam doa ya. ya, Silakan ya, Kak berdoa. Mary. Yuk. Ayo berdoa dulu, berdoa. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan semua yang boleh kami dapat hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami untuk terus semakin surrender Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diri kami bukan kami lagi tetapi Kristus yang ada di dalam diri kami Tuhan. Hancurkan Tuhan kapasitas kami, hancurkan remukan diri kami, ego kami, pikiran kami semua yang ada pada kami yang menghambat kami kepadamu Tuhan, hancurkan semua itu Tuhan agar diri kami semuanya, pikiran, perkataan hati, semua diambil alih oleh Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengirimkan Roh Kudus, Roh sebagai Roh penolong dalam kehidupan kami ya Bapak. Karena kami tahu sepenuhnya tanpa Roh Kudus kami tidak akan pernah bisa Tuhan murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Termateraikanlah semua Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini menjadi rema kehidupan kami, menjadi pedoman kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Roh Kudus untuk semakin mengerti cara kerjamu dan menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk menginjili, untuk memberitakan firman dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin.